Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo, Kirim.email podcast yang juga bisa Anda tonton di YouTube di kirim.email/YouTube dan temukan episode lainnya di kepo.blog. Jangan lupa gunakan kode kupon Kepo untuk mendapatkan diskon 10% saat berlangganan kirim.email dan email kerja. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat datang di Kepo Kirim.email podcast bersama Kirim.email. Ya, bersama saya Fikri Fatullah dari Kirim.email. Oke. Jadi tahukah Anda ada kalkulator meja ya? Casio biasa, kalkulator meja Casio. Ya, ada ya berat, besi, terbuat dari besi, berat, ya sangat premium ya. Harganya sekitar 359 pound sterling ya. Atau sekitar 7 juta rupiah. Oke. 7 juta rupiah untuk kalkulator. Ya, ini bukan kalkulator yang spesial, ada wifi-nya bisa terbang, enggak. Bukan kalkulator saintifik yang jelas, bukan. Jadi kalkulator biasa, kalkulator yang dipakai di pasar. Ya. Jadi kalkulator biasa aja, ya, kalkulator yang digunakan di pasar. Dan dijual dengan harga sekitar 7 juta rupiah. Ya, atau 359 pound sterling ya. Nah, kenapa saya bahas ini? Ternyata ada kalkulator ini yang memang fungsinya untuk diletakkan di meja, bukan untuk dibawa-bawa karena dia berat. Ya, dia terbuat dari metal, ya, casingnya full metal, bawahnya karet padded gitu. Menurut reviewnya ini sangat nyaman dipegang. Saya nggak tahu karena saya nggak megang. Ya, jika Anda mau mempelajari tentang kalkulator spesial ini, Anda bisa Google kalkulator S100, Casio S100. 50 tahun umurnya, ya. Jadi dia dibuat hanya karena untuk supaya agar ada kebanggaan memiliki kalkulator ini. Udah nggak ada alasan lain ya. Nah, kenapa saya bahas ini? Ini berhubungan dengan topik hari ini ya. Oke. Di meja saya saat ini saya berbicara di sebelah kanan. Nah, jika Anda mungkin kedengaran suaranya itu ya, itu suaranya di dekat sekali dengan tangan kanan saya di sebelah mouse itu ada kalkulator. Segede-gedenya kalkulator. Ini kalkulator pasar beneran yang bisa 14 digit ya. Kalkulator biasa lagi bukan saintifik. Nggak bisa ngitung yang aneh-aneh, kalkulus nggak bisa. Ini emang beneran kalkulator pasar doang. Kenapa? Ya. Ini adalah external tools saya bilangnya. Jadi saya menggunakan external tools untuk memproses. External tools saya adalah satu buku catatan fisik. Yang kedua adalah kalkulator. Jadi buku catatan ini yang analog ya, kertas ya, bukan yang catatan online seperti Notion. Saya juga punya Notion, Obsidian dan lain-lain. Tapi saya menggunakan juga buku catatan fisik ya. Jika Anda pernah ikut kelas saya ya, seni menjinakkan pikiran ya, itu Anda akan paham yang saya maksud ya. Nah, di sebelah kanan saya juga ada kalkulator. Kenapa? Ini saat saya meeting dengan terutama dengan partner dan klien dan meetingnya udah di proses akhir sales ya. Itu udah akan mulai hitung-hitungan tuh ya, berapa email terkirim, berapa harganya, terutama harga ya, bagaimana konversinya jika kliennya dari luar Indonesia, konversinya bagaimana, terus kontraknya setahun jadi per bulannya bagaimana, kalkulasi cost semua saya hitung sambil jalan ya, sambil saya negosiasi. Jadi itulah guna kalkulator di sebelah kanan supaya saya bisa fokus negosiasi saat telepon, karena saya waktu negosiasi itu harus mikirin 100 hal berbeda ya. Saya harus mikirin alokasi sumber daya manusia, bagaimana tim Kirim.email mengerjakan semua ini, saya nggak boleh over promise, saya harus sadar terus menjaga kata-kata yang keluar dari mulut saya. Satu sisi saya harus memperhatikan si klien tuh ngomongin apa, saya harus menangkap kesan dan pesan yang tidak terucap oleh si klien. Dan di tengah semua itu saya harus ngitung ya. Makanya kalkulator ya. Ini lucu karena saya lahir dari orang tua yang sangat lihai matematika. Ya, ayah saya itu diajarin sama kakek saya, rahimahullah. Kakek saya itu pedagang, ya, dan ayah saya selalu bercerita, kakek saya itu bapak saya itu selalu bercerita, kakek saya itu punya sempoa di mejanya dan digunakan untuk balap-balapan mobil mainan lah dulu ya, seperti mobil mainan.
Tapi kakek saya sangat lihai matematika, sangat lihai berhitung, sangat cepat ngitungnya. Kayak kalkulator kata bapak saya. Dan kemudian turun ke bapak saya ngitung sangat cepat. Ibu saya adalah seorang dosen statistik dan kalkulus ya. Dan saya ketemu istri yang boleh dibilang juara umum di sekolahnya, yang sangat lihai, sangat jago matematika. Beliau tidak pernah dapat matematika di bawah 10 nilainya selama karir sekolah. Dari wajib belajar berapa tahun? 12 tahun ya, bener ya. Nah itu nggak pernah dapat selain 10 untuk matematika. Dan itu turun lagi ke anak saya, yang dimana istri saya sangat tegas ke anak-anak saya melarang untuk menggunakan alat hitung di luar kepala mereka. Ya, tapi justru saya menggunakan kalkulator di sini. Jadi paradoks ya, kontradiktif ya. Lahir dari orang tua yang seperti itu, ketemu istri yang seperti itu, sayanya agak agak kurang deh tangkapnya mungkin ya. Nah, jadi singkat cerita, kenapa ini saya bahas? Ya, kenapa ada bahasan ini? Nah, ini berhubungan dengan apa yang akan kita bahas di episode kali ini ya. Seperti biasa, Kepo didukung oleh Kirim.email, layanan email infrastruktur untuk bisnis di internet. Silakan gunakan kode kupon Kepo untuk berlangganan semua produk di Kirim.email, itu alamat website. Silakan ke kirim.email ya. Nah, apa hubungannya kalkulator tadi dengan semua diskusi kita di episode 117 ini? Nah, ini agak panjang ya, karena saya baru baca jurnal lagi. Sepertinya apa ya? Sepertinya beberapa episode Kepo ke belakang, jika Anda lihat episode 115 juga, itu saya bahas juga hasil dari baca jurnal ya. Jadi tiba-tiba ya banyak kita bahas jurnal lah ya. Nah ini saya ketemu lagi penelitian dan jurnal ya tentang otak manusia. Nah ini penting, makanya saya ingin bahas, saya ingin diskusikan pada Anda ya. Jadi jurnal-jurnal ini saya kumpulin, saya pelajari, saya baca. Itu ternyata ketemu temuan yang menarik bahwa otak manusia itu sangat lambat. Ya. Ternyata otak manusia sangat lambat dan kita bisa bertahan hidup dengan kondisi yang lambat seperti itu, kira-kira seperti itu. Ya, nah mungkin ya tadi saya sudah menerima, saya mungkin sedikit dari orang yang menerima. Ya sudah, saya emang lambat mikir, lambat ngitung ya. Jadi saya menggunakan external tools. Saya menggunakan buku catatan itu sejak 2013 ya. Saya mulai rutin bawa buku catatan kemana-mana, buku catatan fisik ya, kertas ya. Dan ini di sebelah tuh ya, kalau Anda dengar kertasnya. Podcast ini juga saya catat di buku catatan tersebut ya, ide-ide awalnya lah ya. Nah, jika Anda memiliki waktu, saya sangat menyarankan buku judulnya The Notebook. A History of Thinking on Paper ya, notebook, sejarah berpikir di atas kertas ya. Itu penulisnya Roland Allen, ini buku bagus sekali ya, dan menunjukkan bagaimana impact atau dampak kita menulis saat kita berpikir ya. Dan saya percaya saat kita sedang berpikir tapi kita tidak menulis, maka kita hanya berpikir kita sedang berpikir. Ya. Kita pikir kita sedang berpikir kalau kita nggak nulis. Jadi kalau kita nulis itu kita harus memang menyiapkan alat pencatat. Itu external tool saya. Nah, termasuk kalkulator adalah external tool saya. Ada lagi perekam suara, itu juga external tool saya. Saya menggunakan Zoom H5 kalau ada ide yang harus saya sampaikan terutama ke tim, itu saya rekam suara sering banget. Saya menggunakan Zoom H5 ini ya. Itu beberapa external tools lain kenapa harus saya catat? Karena lagi otak kita lambat dan dia gampang ngilang, gampang lupa. Ya, ya kita lagi, saya lah ya. Nanti saya bilang kita, toto Anda marah, saya jenius mas, ya sudah, saya lah ya. Oke, nah jadi ini kenapa saya angkat, setelah kemarin saya baca berita soal brain rot. Ya, jadi tidak ada bukti empiris tentang brain rot. Ya, ini adalah istilah yang muncul di tengah-tengah netizen, terutama netizen di Amerika, ya, muncul istilah brain rot. Dan kemudian menjadi Oxford Word of the Year, kata tahun ini di 2024. Jadi Oxford itu setiap tahun itu mengeluarkan apa Word of the Year, apa yang jadi kata tahun ini gitu loh. Ya. Nah untuk 2024 katanya adalah brain rot. Ya mungkin tidak populer di 2023 ya, tapi di 2024 tiba-tiba semua orang bahas ini gitu loh. Ya. Jadi apa itu brain rot? Sering juga disebut namanya digital dementia. Dementia itu tulisannya dementia ya, saya bacanya demensia apa dementia ya. Dementia kali bacanya. Dementia adalah penurunan fungsi kognitif. Ya, itu dementia. Dia penyakit sebenarnya. Nah, brain rot sering disebut dengan digital dementia ya.
Ya mungkin di level ringan lah gitu ya. Nah, apa itu kognitif ya? Itu adalah kemampuan mental atau proses otak yang digunakan untuk memahami, belajar, berpikir dan mengingat lalu berinteraksi dengan lingkungan. Ya daya kemampuan pikir kita lah ya. Itulah dia proses kognitif. Nah, jadi gara-gara bahasan brain rot ini saya jadi mencari tahu soal otak manusia. Saya dari dulu selalu kagum dengan bagaimana, bukan otak ya, bagaimana manusia berpikir. Saya selalu kagum dengan bagaimana manusia berpikir dan saya selalu mendukung anak-anak saya untuk berpikir tentang berpikir cara berpikir dan belajar cara belajar dan mengkomunikasikan cara mengkomunikasikan. Nah, itu yang selalu saya coba ajarkan ke mereka dan saat saya diundang ke acara-acara kampus ya yang biasa temanya nggak jauh-jauh dari entrepreneur ya. Yang selalu saya tekankan ke adik-adik mahasiswa adalah ayo belajarlah cara belajar ya, ayo belajarlah cara belajar. Nah, karena ya lagi ya kita punya keterbatasan, kita manusia biasa dengan segala keterbatasan kita dan batasan kita itu berbeda ya. Saya dengan Anda itu berbeda ya. Makanya mungkin saya butuh segala macam external tools yang Anda lihat tadi, termasuk mungkin ini belum termasuk aplikasi digital seperti Notion ya. Ya karena saya memahami, saya menerima seperti saya bilang, saya menerima saya punya keterbatasan berpikir. Saya mengurusi banyak hal, saya mengurusi usaha, saya mengurusi kesehatan diri saya sendiri, saya mengurusin anak 5, ada istri ya, keluarga dan lain-lain. Jadi dan saya pengen tidak ingin ada yang miss lah gitu ya. Nah itu makanya saya sadar oke, kemampuan otak saya nggak segitu kuat, yuk tulis yuk gitu loh. Nah itu jadi makanya saya dari tahun 2012-2013 itu saya mulai bawa kemana-mana tuh bawa buku ya. Selalu ada nempel di badan ya buku. Entah itu saya kantongi, entah itu di tas ada terus buku. Ya bukunya buku biasa aja, buku A6 yang nggak ada yang spesial ya. Buatan lokal yang jelas ya. Nah itu dia brain rot, dan itu akibat dari paparan digital, ya itu paparan digital. Jadi ternyata ada efeknya, ya. Walaupun tidak ada riset yang bukan tidak ada ya, belum ada mungkin riset yang fix bahwa brain rot ini beneran ada, itu tidak ada buktinya. Tapi gejala-gejalanya terlihat. Ya penyebabnya itu kena ketergantungan pada perangkat ya. Jadi nomor telepon kapan Anda ingat ya, jadwal kapan Anda ingat ya. Jadi itu ngaruh karena dulu zaman ya saya mengalami zaman di mana saya ngapalin nomor HP. Saya masih ingat nomor HP istri saya dari saya dulu kami kenal ya. Entah mungkin 23, 25 tahun yang lalu mungkin kami kenal ya. Itu saya hafal nomornya. Ya, sampai sekarang. Dan itu mau dibolak-balik gimana pun saya masih hafal. Kenapa ya? Dulu nggak ada pilihan, cuman itu caranya. Ya, dulu mungkin tanggal-tanggal penting kita hafal ya. Tapi sekarang ya kayaknya sudah ada remindernya semua. Nah, itu ketergantungan itu membuat otak kita tidak dipaksa ya untuk berpikir. Ya, terus overstimulasi informasi. Nah, ini juga berpengaruh sama nanti akan kita bahas. Dan multitasking digital, ini dia multitasking ya. Jadi Anda mungkin sudah terlalu sering mendengar bahwa kita tuh tidak bisa multitasking. Kalaupun kita bisa, itu bukan multitasking, tapi itu single tasking yang berubah dengan cepat. Jadi Anda bukan melakukan banyak hal sekaligus, tidak. Anda melakukan satu hal, tapi Anda berpindah-pindah dengan sangat cepat, seolah-olah terlihat seperti multitasking, padahal bukan. Ya. Nah, jadi yang mau saya bahas yang nggak jauh-jauh dari sini. Ya, ternyata dari pendalaman saya tentang brain rot, saya menemukan satu temuan menarik, saya menemukan jurnal-jurnal menarik, yang kesimpulannya adalah ternyata otak manusia itu memang sangat lambat. Ya, otak manusia sangat lambat. Jadi by default itu sangat lambat otak kita. Ya, konteks saat saya bilang otak manusia, ini otak manusia banyak bagian ya. Itu adalah saat sadar, alam sadarnya. Ya, kalau bawah sadar itu mungkin sampai sekarang belum ada buktinya dan saya percaya bawah sadar kita itu tidak terbatas. Justru lebih luas daripada alam sadar lah gitu ya. Dulu guru saya mengatakannya dengan luar biasa baik sekali. Beliau menganalogikannya dengan PC ya. Jika Anda pernah bangun PC ya, komputer, personal computer, Windows ya. PC itu ada RAM, ada storage. Ya, RAM itu biasanya random access memory lah, itu biasanya 16 giga gitu ya. Itu kalau PC gaming itu 32 sampai 64 giga itu sudah super banget lah ya. PC gaming itu buat saya tier tertingginya PC komersil lah gitu ya. Di atas kebutuhan PC gaming itu sudah kebutuhan profesional seperti editor video profesional untuk film bioskop misalnya ya, film layar lebar.
atau mungkin peneliti yang butuh processing power yang sangat luar biasa dalam meneliti, itu udah levelnya di situ. Tapi untuk kebutuhan komersil, kayak kebutuhan seperti saya dan Anda mungkin, PC gaming itu sudah level tertinggi lah gitu lah ya. Kalau orang tuh udah gamenya rata kanan mas, ya rata kanan tuh settingannya kanan semua, maksimal semua. Ya resolusinya maksimal, semuanya maksimal, frame rate-nya berapa? 300 FPS, ya 450 FPS kalau main first person shooter kan gitu ya. Rata kanan semua. Nah itu biasanya RAM-nya 32 gigaan dan itu VGA-nya dan apa juga gila-gilaan ya. Nah tapi saya hanya akan bahas dua, yaitu RAM dan storage. Guru saya menganalogikan RAM itu seperti alam sadar dan storage itu seperti alam bawah sadar. Apa artinya? Ya RAM itu ya tadi ya, bagaimanapun dia terbatas. Berapa sih RAM terbanyak di PC kita? Ya, berapa sih? Ya tadi seperti saya bilang, top tiernya aja untuk gaming itu mungkin 32 GB udah lebih dari cukup ya. 64 GB itu sudah entah ya berlebihan menurut saya. Ya lagi tergantung prosesor dan lain-lain tentu saja ya. Tapi ya lagi ya umumnya RAM 32 GB udah lebih dari cukup untuk kebanyakan tugas-tugas kita. Sedangkan storage itu boleh dibilang unlimited. Ya. Storage yang saya gunakan sekarang di hadapan saya itu ada sekitar 6 terabyte ya. Sebagian besar tentu saja eksternal storage ya. Karena saya menyimpan semua data yang saya butuhkan untuk pekerjaan dan yang lain. Jadi ada sekitar 6 terabyte external storage. Ya kalau storage di dalam komputer saya menggunakan Mac, itu paling 256 giga ya, gitu-gitulah kecil. Tapi untuk menyimpan file-file selama ini itu saya menggunakan file eksternal ya. Itu gambarannya. Jadi otak kita, alam sadar kita itu seperti RAM, alam bawah sadar itu seperti storage tadi ya. Memori lah ya, apa sih bilangnya, saya nggak tahu ya, storage saya bilangnya ya. Artinya apa? Artinya emang ya yang dibahas di sini alam sadar, dan alam sadar ini saya setuju memang banyak keterbatasan ya. Nah, bagaimana membedakannya? Contoh alam bawah sadar itu apa? Yang kalau di kehidupan sehari-hari, kapan kita bisa membedakan kapan kita berpikir secara sadar dan yang berpikir bawah sadar gitu ya. Contoh paling gampang ya, kalau bawah sadar itu adalah fobia misalnya atau trauma. Fobia deh kita ambil. Ya, seseorang yang fobia laba-laba, apa yang terjadi? Gitu dia melihat laba-laba, dia bisa langsung keringat dingin, teriak, jerit, lompat, lari, apalagi yang parah itu sampai nggak bisa bergerak gitu, sampai freeze dia. Saking takutnya, nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak, nggak bisa napas, kadang napasnya terengah-engah dan yang lain. Hanya gara-gara ngeliat laba-laba. Bayangkan, laba-laba itu memicu segitu banyak bagian otak dengan begitu cepatnya. Artinya kan luar biasa kan kemampuan otak itu kan. Ya. Kenapa saya bilang luar biasa mas? Itu kan fobia gitu ya. Kenapa kok jadi malah luar biasa? Lah bayangkan, kita balik. Bayangkan, ya kita ngelihat hal yang sama, pemicu yang sama, tapi yang terpicu itu bukan hal-hal negatif seperti hal yang berorientasi negatif lah ya, seperti takut, tapi kita jadi semangat misalnya. Contoh paling gampang nih ya. Apa yang banyak di jalanan sih? Mesin ATM misalnya ya. Bayangkan kita lihat mesin ATM terus langsung semangat cari duit nih. Wah, motivasi lagi gitu ya. Contoh aja gitu. Ya, kita bikin kayak fobia tapi kita balik. Kalau fobia dia langsung takut sampai nggak bisa bergerak, ini kita bikin senang sampai euforia gitu. Sampai kita semangat lagi kerja lagi. Udah down, udah kondisi carut marut, pajak 12%, daya beli turun, tapi tiap lihat mesin ATM kita semangat gitu loh. Kan bagus ya. Artinya itu fungsi otak yang sangat luar biasa bagus. Kenapa tinggal dibalik? Ya bayangkan kita ngeliat objek yang sama, ya oke lah mas, mesin ATM kan bukan makhluk hidup. Oke ganti kucing misalnya ya. Makhluk hidup juga, atau bayangkan tapi kita lihat kucing kita semangat gitu loh. Sedihnya hilang, depresinya hilang, bisa nggak? Bisa. Ya. Nah itu dia itu contoh bagaimana kalau bawah sadar bekerja ya. Cepat sekali dan yang dia picu itu langsung banyak gitu loh. Bukan cuman laba-laba geli, enggak. Dia langsung memicu banyak hal, keringat langsung keluar, degup jantung langsung kenceng dan lain-lain. Ya. Jadi ini konteksnya adalah yang diukur adalah yang sadar. Ya. Jadi saat saya bilang otak manusia lambat, ini alam sadarnya ya, biar kita di halaman yang sama ya. Nah, temuannya begini. Jadi California Institute of Technology atau Caltech gitu ada mengungkap fakta ini ya. Dipimpin oleh Profesor Marcus Meister dan Ziyu Zheng ya. Ternyata otak kita hanya memproses informasi dengan kecepatan 10 bit per detik. Ya. 10 bit per detik. Nah, ini paradoks. Kenapa? Karena indera kita, ini kemampuan kognitif ya, alam sadar ya, kemampuan kita dalam memproses tadi ya, kognitif. Sedangkan indera kita
penglihatan, penciuman, perasa, sentuhan, itu bisa memproses hingga miliaran bit per detik. Ya, lebih dari 1 miliar bit per detik. Ya. Jadi bayangkan kebanjiran data itu yang bisa diproses cuma 10. Bayangkan Anda mendapatkan 1 miliar rupiah yang bisa masuk cuma 10 rupiah gitu loh. Ya. Anda dapat 1 miliar kelereng misalnya yang bisa Anda bawa cuma 10 yang bisa Anda proses. Itulah dia bandingannya. Oke, seberapa cepat 10 bit itu? Ya, 10 bit per detik itu berapa cepat? Nah, kita bandingkan dengan yang umum. Harry Potter lah ya. Anggaplah Harry Potter itu ada berapa sih novelnya? 7 buku lah ya. Ada 7 buku Harry Potter. Ya, 7 buku Harry Potter kalau saya search ini sekitar 1 juta kata atau sekitar 6 juta karakter totalnya. Ya, ada 6 juta karakter totalnya. Jika kita asumsikan satu karakter adalah 1 byte. Ya, 6 juta karakter ya, 6 juta ya karakter bukan hanya huruf ya, titik dan lain-lain ya. Jika kita asumsikan satu karakter adalah 1 byte. Dengan otak kita yang 10 bit per detik itu akan membutuhkan sekitar 55 hari untuk memproses seluruh seri. Ya, bedakan byte sama bit ya. 1 bit berapa byte itu silakan dikonversi ya. Jadi kalau 10 bit itu artinya 1,25 byte, BYTE beda ya. Bit itu 10 BIT ya. Ini BYTE itu beda. Nah, artinya kalau kita punya processing power 10 bit per detik, dengan asumsi kita nggak ngapa-ngapain, nggak berhenti, nggak istirahat, nggak ke kamar mandi, nggak makan, kita membaca aja, itu akan membutuhkan waktu sekitar 55 hari untuk memproses seluruh buku Harry Potter tadi, 7 buku. Sedangkan kalau kita menggunakan iPhone 16 dengan chip yang ada di iPhone 16 itu bisa diproses mungkin detik ya atau menit lah, tergantung jenis pemrosesannya. Makanya sekarang kalau ada dokumen legal ya, seperti yang saya bahas di mana itu episode 115, kepo.blog 115 ya. Kepo.blog_115, maaf. Makanya kalau saya punya dokumen legal dengan banyak sekali kata, banyak sekali karakter, itu saya upload ke AI dan saya proses. AI bisa menyelesaikan itu dengan hitungan detik. Dan kita sering heran, lah kok cepet banget ya. Ini semua, bener gak sih ini semua dibaca? Ya saya pernah ngupload buku Byron Sharp ya, bukunya Byron Sharp. Itu saya upload. Kemudian saya kayak ngobrol sama Byron Sharp berdasarkan buku itu. Saya tanya jawab lah sama AI. Nah kemudian ada tim saya nanya, Mas ini beneran dibaca bukunya sama si AI? Ya benar kok enggak, kok cepet banget. Lah kita yang lama bacanya, bukan dia yang cepet. Kita dengan 10 bit per second ini yang lama bacanya ya. Bukan dia yang cepet. Nah itu temuannya, itu temuan dari Caltech. Semua risetnya akan saya sertakan di kepo.blog/117. Nah itu jadinya mungkin connect ya, kita connect the dot ya, bagaimana brain rot terjadi ya, dan kemudian ternyata otak kita by default emang sudah lambat, tapi daya tangkap indrawi kita, daya tangkap stimulus indera kita seperti mata, mulut, kuping itu sangat cepat ya. Itu cepat sekali ya, kita bisa memproses kita bisa memproses visual itu lewat itu langsung ngerti semua gitu loh. Ya makanya video-video pendek di TikTok mungkin ya itu ya menstimulus otak kita secara bawah sadar mungkin ya, yang bikin kita jadi kecanduan. Ya. Padahal processing power sadar itu sangat rentan, ya sangat lambat. Kira-kira begitu. Nah, karenanya kalau kita pelajarin lagi lebih dalam ya, yang jadi solusi brain rot apa? Baca buku fisik, itu salah satu solusinya. Ya. Baca buku fisik, buku cetak, ya, biar jauh dari layar itu bisa membantu efek-efek negatif brain rot tadi, efek-efek negatif dari kecanduan gadget dan lain-lain, ya. Dan salah satu lagi ya bisa dengan menulis dengan tangan, handwriting. Jadi bawa buku cetak dan nulis tangan itu handwriting, karena baca buku fisik itu meningkatkan kemampuan memori, ya, menghubungkan otak-otak kita gak terhubung dan membuat kita tidur nyenyak baca buku fisik. Itu terbukti, risetnya banyak. Begitu dengan nulis tangan, itu bisa menghubungkan dan memori dan melatih otak kita untuk bisa lebih cepat sedikit mungkin. Ya, kenapa? Karena ya efek dari brain rot tadi adalah menurunnya perhatian kita. Jadi kita hanya bisa memperhatikan durasi-durasi yang pendek, video-video yang pendek. Makanya sekarang kalau ada video panjang dikit di YouTube itu nggak ditonton sama orang ya. Yang makanya saya nggak tahu nih podcast saya panjang-panjang dari dulu, karena saya punya belief konten durasi panjang ini yang bermanfaat bagi orang ya, bagi Anda mungkin ya. Tolong saya dikoreksi jika Anda ngerasa ini terlalu panjang.
Ya, email saya fikri@kirim.email, fikro@kirim.email ya. Terus impact lagi brand rot adalah memory function yang menurun, daya ingat kita menurun ya. Terus kemampuan kita menyelesaikan masalah juga menurun. Ya, dan banyak lagi. Ya, silakan Anda Google lah soal brand rot ya. Nah, ini mungkin berhubungan ya. Ini mungkin berhubungan lagi brand rot belum ada riset fixnya, belum kurang banyak lah ya riset apanya. Dia lebih ke istilah daripada temuan ilmiah ya. Dia lebih ke istilah yang digulirkan oleh netizen lah ya. Mungkin ada penelitiannya 1-2 ya, tapi nggak sekuat penemuan kecepatan otak berpikir ini loh, yang ternyata sangat lambat. Ini penemuannya banyak apa? Ini studinya banyak. Ya. Nah, bagaimana solusinya? Lagi podcast saya kirim.email podcast kepo itu selalu coba membahas bagaimana solusinya. Ini setelah kita tahu fakta ini kita mau ngapain? Oke. Yang pertama untuk urusan belajar. Loh Mas, kalau otak kita selambat itu bagaimana kita mau belajar? Nah, ya emang dari dulu urusan belajar itu akan butuh waktu. Belajar itu udah pasti piece by piece, udah pasti. Ya. Belajar itu udah pasti sepotong. Belajar apapun itu. Ya. Makanya saya heran sama pengusaha yang tidak ada mentraining timnya atau mentrainingnya itu mungkin kurang, tapi berharap ekspektasinya si karyawan tuh mikir inisiatif dan lain-lain gitu. Itu bingung saya bener. Ya. Saya pernah satu kasus kejadian. Ya, memang ini kejadian beneran ya. Saat ada, saya sebut lah gitu. Ini bukan karyawan, tapi saya pernah nyebut ya. Masa sih gitu aja nggak bisa? Ini setengah bercanda lah ya kondisinya saat itu. Mikir dong gitu loh. Ya. Saya ngomong ke seorang mahasiswa, masa gitu nggak bisa sih, mikir dong. Si mahasiswa itu kemudian nanya, cara mikir nih bagaimana Pak? Saya pikir dia bercanda waktu balas itu. Ternyata dia serius ya. Caranya bagaimana mikir? Karena saya sering banget dibilang, oh gitu aja mikir dong. Ya cara mikirnya bagaimana? Diem saya, nggak bisa jawab saat itu. Ya karena ternyata ya belajar dan berpikir memproses itu ada tiernya, ada tingkatannya dan ada waktunya. Yang jelas dia butuh waktu. Mau kita sepintar apapun, mau manusia itu sepintar apapun, dia akan butuh waktu untuk belajar. Ya. Ini sesuai dengan nasihat-nasihat ulama juga begitu. Ya. Imam Syafi'i pernah berkata, ya kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Kecerdasan, kesungguhan, kesabaran, bekal, petunjuk, guru, dan waktu yang lama. Lihat ya, beliau menutup dengan kalimat waktu yang lama, waktu. Ya, jadi sabar itu loh. Ada waktu yang lama di situ. Ya. Ibnul Qayyim juga mengatakan bahwa ilmu itu seperti tanaman yang harus dirawat, yang memerlukan waktu untuk tumbuh dan berkembang hingga memberikan buah. Ya, jadi kecil terus konsisten butuh waktu. Itulah proses belajar. Jadi sebenarnya nggak ngaruh mau dibilang otak kita tuh lambat atau apa ya, nggak ada gunanya kan informasi itu. Yang jadi berguna dia kalau kita merespon dengan baik. Ya sudah, kita punya keterbatasan. Ya, kita manusia biasa. Jadi ya kalau ulama sudah mengatakan, ya ulama yang ngomong ini bukan orang sembarangan ya, orang-orang pinter-pinter. Ya, Imam Syafi'i kitabnya berapa lihat. Ya, hafalannya bagaimana? Ibnu Qayyim kitabnya berapa, hafalannya bagaimana? Itu aja masih ngomong gitu loh. Ya apalagi saya yang remah-remah yang ginang, yang hafal aja repot ngitung pakai kalkulator, ya udah jelas butuh waktu yang lama untuk belajar. Ya. Nah, terus untuk komunikasi bisnis bagaimana? Artinya saat Anda mengkomunikasikan bisnis ke calon pelanggan Anda juga begitu, akan butuh waktu. Karenanya ya tadi, makanya dari awal saya bangun kirim.email saya selalu bilang, secepatnya dapatkan email list, secepatnya dapatkan alamat email calon pembeli. Kenapa? Dengan begitu bisa rutin dikirimin email tanpa nambah biaya banyak. Ya otomatis lagi, yang proses semuanya kirim.email. Balik lagi ke situ, kenapa? Ya butuh waktu untuk seseorang memahami mungkin layanan kita. Ya kalau Anda punya produk yang fast moving, yang nggak butuh, sebenarnya lagi ya tidak ada produk yang nggak butuh edukasi. Kalau kita bilang, Mas produk yang saya nggak butuh edukasi Mas, yang edukasi mungkin bukan kita, kompetitor, orang, Google, internet, YouTube, tapi ada yang mengedukasi. Ya, nggak ada produk nggak butuh edukasi. Adanya produk yang butuh adaptasi atau adopsi. Iya, itu saat user kita atau pengguna kita menggunakan atau customer kita menggunakan produknya, dia harus mengadopsi atau mengadaptasi produk itu ke proses yang dia jalani dalam hidupnya sehari-hari. Dalam konteks ini misalnya kirim.email ya. Ya saat kirim.email digunakan oleh seorang pengguna di kami, itu dia harus memasukkan kirim.email ke proses bisnisnya. Itu yang butuh waktu, itu yang butuh edukasi. Ya. Soal email marketing dia mungkin udah belajar. Banyak kok yang datang ke kirim.email sudah expert email marketing, sudah expert marketing, expert copywriting, banyak. Ya.
Tetap dia harus belajar mengimplementasikan, menerapkan software ini ke proses bisnisnya. Nah, jadi tidak ada produk yang tidak butuh edukasi. Beberapa produk memang padat edukasi seperti kirim email. Ada produk yang nggak butuh, bukan berarti tidak diedukasi, sudah diedukasi sebelumnya. Contoh nasi Padang. Ya, orang Eskimo Anda bawa ke Indonesia, Anda tunjukin nasi Padang, dia nggak teredukasi, mesti Anda edukasi. Tapi kalau Anda ke nasi Padang ya dimanapun di Indonesia, Anda ngelihat logo sederhana misalnya sudah selesai kan. Kenapa? Anda sudah teredukasi. Sebagian besar orang Indonesia sudah teredukasi. Ya, jadi tidak ada produk yang tidak butuh edukasi. Mau dia fast moving goods, mau dia produknya bagaimana, dia akan butuh edukasi. Pun begitu saya percaya konsistensi dan pesan yang sederhana itu lebih berdampak daripada edukasi yang terlalu berlebihan tentang produk kita. Ya, daripada kita kirim ke dia katalog ya, terus atau manual book lah mempelajari semua produk ya bagusan kita simpel-simpel aja. Ya. Makanya iklan kirim email juga simpel-simpel kalau Anda lihat, ya nggak ada yang gimana banget. Ya karena itu. Ya. Jadi ini berhubungan semua ya. Lagi daya pikir calon pembeli Anda juga nggak secepat itu. Ya sama kayak kita, ya sama aja kan ya. Jadi ya ayo kita sama-sama edukasi, sama-sama kita ajakin ngobrol, sama-sama. Makanya kirim email itu tagline-nya apa, hati ke hati dengan pelanggan Anda supaya bisa ngobrol, supaya ngerti gitu loh. Supaya paham value kita tuh ini. Ya ayo sama-sama yuk gitu kita menuju value itu misalnya gitu ya. Itu mungkin dari saya ya. Itu mungkin solusinya. Yang pertama ya sabar, belajar akan butuh waktu. Belajar apapun ya akan butuh waktu. Dan yang kedua adalah cacah komunikasi Anda ya. Edukasi pelan-pelan. Makanya saya sering bilang email edukasi itu di kami di kirim.email itu bisa sampai 14 hari ya. Karena yang diajarin itu yang diedukasi itu memang seponggol-seponggol, sepotong-sepotong ya. 1 ke yang kecil, 2, 3. Oh ini bahas impor, ini bahas blast, ini bahas bikin landing page. Bikin landing page pun dibelah lagi, ini bahas headline-nya doang. Ini bahas CTA, ini bahas apa kecil-kecil. Ya. Kenapa tadi pemrosesan kita tidak cepat, otak itu tidak cepat dan belum lagi adanya brand rot. Ada potensi calon pelanggan Anda terkena brand rot ini, ya terkena impact. Jadi dia susah fokus karena dijejelin informasi, over informasi. Ya ingat, stimulus dari indrawinya, penglihatannya itu nggak ada filternya. Mungkin dia bisa masuk, bisa nerima miliaran stimulus per detik. Satu sisi pemrosesan otaknya sangat terbatas. Ya. Itu mungkin dari saya tentang ternyata otak kita sangat lambat ya ternyata ya temuannya. Ya apakah ini akan jadi informasi yang bermanfaat atau tidak bukan saya yang menentukan, tapi tergantung bagaimana Anda meresponnya. Ya. Dan saya sudah mengatakan bagaimana saya meresponnya, saya menggunakan external tools, saya sudah menerima lama, saya memang kadang agak lambat mikir atau saya nggak bisa, bukan lambat ya, lebih ke saya tidak bisa multitasking itu dia. Saya sudah akui itu. Istri saya juga sering mengkritik saya di situ. Dan istri saya juga mengkritik saya menggunakan kalkulator, tapi ya sudah, saya bilang sama dia, saya nggak bisa multitasking. Saat saya ngobrol ke klien, saya lebih fokus sama kliennya daripada sama hitung-hitungannya. Yang ngitung ya ini kalkulator. Secepat apapun dia ngomong saya bisa ngitung lebih cepat. Makanya kalau Anda perhatikan orang-orang Tionghoa, orang-orang Chinese di toko manapun itu ada kalkulator di mejanya. Padahal ya termasuk teman-teman saya yang Chinese itu pintar-pintar banget loh. Diajakin ngobrol tuh pintarnya luar biasa. Ya saya dulu punya teman itu di sekolah pilihan di Medan ya. Dan beliau juara 1 di situ dan ngobrol sama saya tuh ya emang ini orang pintar banget ya soal komputer, soal apa tuh enak-enak ngobrol sama beliau. Nah, beliau jualan komputer, di mejanya itu ada kalkulator. Sekarang nggak tahu, karena teman-teman lama saya dia dari bapaknya jualan komputer, nah dilanjutin sama beliau jualan komputer, dan bapaknya sampai sekarang masih ngitung menggunakan kalkulator sampai terakhir saya ketemu. Ya mungkin itu ya, karena mungkin biar bisa fokus ngobrol, jadi ngitungnya tuh masuk ke sini biar nggak salah margin dan segala macam mungkin lah ya. Tapi bener ada kalkulator di meja kerja itu membantu, ya. Jangan di layar, jangan di gadget. Ada khusus kalkulator pasar nih loh. Kalkulator ngitung cabai ya. Oke. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Insya Allah semua yang saya sebut di sini, semua link temuan, semua studi itu ada di kepo.blog/117. Saya ulangi, kepo.blog/117. Semua episode podcastnya ada di kepo.blog. Ya, seluruh episode ada 116 episode sebelum ini semua bisa Anda dengar di kepo.blog. Terima kasih. Tetap berpikir. Saya nggak minta Anda setuju dengan apa yang saya katakan. Saya nggak minta Anda setuju dengan semua temuan yang ada di episode kali ini. Tapi yang saya minta adalah Anda berpikir. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Anda bisa mendengarkan episode lainnya di kepo.blog dan YouTube kami di kirim.email/YouTube. Ikuti juga e-course landing page mastery gratis dari kirim.email di kirim.email/lpm. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Insya Allah.